Hidup tidak akan pernah lepas dan luput dari masalah, karena pada hakikatnya masalah itu adalah sebuah proses perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa masalah terjadi pada kita, maka kita akan terlena. Kita tidak akan merasakan bagaimana proses hidup menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka didatangkanlah masalah-masalah itu agar kita sebagai manusia ini terus introspeksi diri, terus berjalan melangkah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya pekerjaan, dia diberi masalah dalam pekerjaannya. Yang berumah tangga, dia diberi masalah dalam rumah tangganya. Yang menjadi ustadz, dia diberi masalah dalam perjuangannya. Maka apapun profesi kita di dunia, apapun posisi kita di dunia, masalah akan tetap terjadi. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza talaitu abdi falam yasukkani ila uwatin ansabtuhu min iqali wa abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi summa yasta'lifil amal." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku menguji, ketika aku memberikan bala ujian musibah kepada hambaku, dan dia tidak pernah curhat kepada siapapun, dia tidak pernah curhat kepada siapapun selain kepadaku, kata Allah, maka aku lepaskan dia dari belenggu jiwa. Saudara-saudara sekalian, begitu banyaknya kita di dunia ini hidup tidak mampu melepaskan diri dari belenggu jiwa. Jiwa kita ini terbebani menjadi budak dari nafsu kita. Yang senang harta terus mencari harta, hanya menuruti keinginan nafsu saja. Yang senang jabatan terus mempertinggi jabatan, hanya menuruti nafsu saja. Yang senang menjadi orang populer terus berusaha menjadi orang populer, jangan sampai namanya jatuh di masyarakat, hanya menuruti nafsunya saja. Maka dengan demikian jiwa orang itu adalah terbelenggu oleh nafsunya saja. Disitulah pentingnya kita memerdekakan jiwa kita, jangan sampai jiwa kita ini terbelenggu oleh nafsu kita, sehingga jiwa kita tidak bisa merdeka. Apa sih yang dimaksud dengan merdekanya jiwa? Merdekanya jiwa adalah ketika jiwa itu bertemu dengan Tuhannya. Jiwa ini tidak menuruti hawa nafsunya, tidak menuruti egonya, tapi menuruti kehendak Tuhannya. Maka jiwa yang seperti itu adalah jiwa yang merdeka. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW memberikan suatu cara, falam yasukkani ila uwatin, jangan pernah curhat kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di saat kita terjadi masalah, terjadi musibah, kita tidak curhat kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas Allah berjanji abdaltuhu lahman khairan min
lahmi, bukan hanya aku lepaskan dari belenggu jiwa, tapi dia akan aku ganti dengan darah yang lebih baik daripada darah sebelumnya, dan aku ganti dia dengan daging yang lebih baik daripada daging sebelumnya. Artinya dia telah lepas dari dosa, dia telah lepas dari belenggu nafsu, dia telah karena dia berarti telah lepas dari semua dosa dan kekhilaafannya. Selama dia dalam kena masalah, dia tidak pernah curhat kepada siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dua cara yang menyebabkan kita lepas dari belenggu jiwa kita. Apa itu? Pertama, tidak curhat kepada selain Allah. Yang kedua, selalu sujud munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.